Bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar, luar biasa imannya. Jadi iman kita dipertaruhkan kalau kita jangan berkorban. Makanya Imam Syafi'i itu menetapkan kurban itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa maknanya, Pak? Kalau satu keluarga nggak berkorban, satu keluarga itu dosa. Kalau satu RT nggak berkorban, satu RT itu dosa. Satu RW nggak berkorban, satu RW itu dosa. Satu kampung nggak berkorban, hati-hati, Pak. Nanti ajab Allah turunkan. Kenapa? Karena korban sama dengan sedekah, penolak bala. Jadi tidak akan mendahului itu bala musibah kalau orang berkorban, kalau orang bersedekah. Sedekah terbaik Idul Adha adalah kurban. Ini misalnya ada lagi bangun masjid, bangun pesantren, bangun madrasah, ada anak yatim. Kita sedekah yang paling baik apa? Kurban. Tanggal 10 sampai tanggal 13. Ya, insya Allah. Lalu apa syarat-syarat kurban? Pertama, syarat keyakinan. Orang yang berkurban harus Islam. Orang yang menyembelih harus Islam. Tidak sah kurban dari orang kafir. Misalnya ada orang kasih sapi gede banget dimosin, tapi dari orang kafir, sah nggak? Tidak sah. Yang nyembelih ini hebat banget ya, oh pakar dah. Kalau nyembelih itu bagus banget. Boleh nggak dia nyembelih? Nggak boleh, nggak sah. Harus Islam. Semula ada pertanyaan dari jawab, Ustaz bagaimana ya? Kantor saya itu pimpinannya orang Kristen, sering kali ngasih sapi gede lagi Ustaz. Ini gimana? Sah nggak? Nggak sah. Lalu bagaimana caranya, solusinya? Bilang kepada bapak tadi, maaf Pak, ini kurban syariat. Kalau bapak pengen diterima kurbannya, bapak Islam dulu. Atau bapak berikan kepada kami, tapi ijab kabulnya bukan kurban. Apa ijab kabulnya? Hadiah. Kalau hadiah kita terima, tapi kalau kurban tidak. Syarat pertama Muslim. Syarat kedua, syarat binatangnya. Onta, sapi, kambing. Onta 5 tahun usianya, kambing 2 tahun. Sapi 2 tahun, kambing 1 tahun. Itu minimal, usia minimal. Kemudian nggak boleh cacat, harus sehat. Nggak boleh buta, nggak boleh rabun, nggak boleh patah. Nggak boleh tulang rusuknya patah, nggak boleh punya penyakit. Misalnya ada sapi makan sampah, ada kan ya? Nggak boleh. Kambing punya penyakit korengan, nggak boleh. Telinganya putus, nggak boleh. Habis tabrakan, belum lama di Ngawi, mobil bawa kambing kurban, kecelakaan, bannya pecah, itu ada yang patah, ada nggak bisa kurban. Harus sehat. Syarat yang ketiga, syarat niat harus ikhlas. Tidak boleh karena ingin dipilih jadi caleg. Kira-kira ada nggak coba? Nah, ini kan mau politik nih, zaman tanggal ya nggak lama ya, paling Februari ya. 2024 kita akan pilih caleg nih, pilih calon presiden, pilih calon wakil presiden, pilih wali kota, semua macam-macam tuh. Lalu dia ngasih kambing, ngasih sapi kira disolin, tanya dulu panitianya, maaf Pak, maaf Bu, Bapak Ibu kurbannya karena Allah atau karena ingin dipilih? Tanya begitu dulu. Kalau karena Allah, kan hati itu urusan dia, kami terima. Tapi kalau ingin dipilih, maaf Pak, ini kurban, nggak sah. Kalau ada niatnya ingin dipilih karena politik, tujuannya karena politik, tujuannya karena bisnis, tidak diterima. Innamal a'malu wa innamal likulli imri'in ma nawa. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Jadi jangan ada tujuan-tujuan lain, harus karena Allah. Kemudian syarat berikutnya, syarat waktu. Waktu pelaksanaan kurban harus setelah sholat Idul Adha sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah sebelum maghrib. Jadi kalau sebelum sholat Id sah nggak? Tidak sah. Makanya bagusnya Muhammadiyah sholat Idnya hari Rabu, kurbannya hari Kamis, supaya kuat, supaya orang nggak tersinggung. Walaupun dia sudah boleh kurban, tapi nggak mau. Itulah hebatnya Muhammadiyah. Ya Pak ya. Makanya ormas terkaya di dunia itu Muhammadiyah. Sampai BPJS punya utang 3 miliar ke rumah sakit Muhammadiyah. BPJS punya utang, bukan Muhammadiyah punya utang, BPJS punya utang. Ya Allah, ya sakit hebat. Itu di antara hebatnya. Ya karena itu Pak, ya kurban ini harus juga sesuai dengan petunjuk Allah. Jangan alang-alang. Ya ini kurban nanti dah. Ya habis maghrib juga sah. Jadi harus sebelum maghrib.
Kemudian binatangnya jantan, nggak boleh betina kecuali terpaksa. Yang laki-laki Pak ya, masa sapi, kambing, bunting dipotong, jangan, menyakiti dan juga nanti habis kan kambing sapinya. Kemudian yang berikutnya syarat pembagian, distribusi kurban. Pembagian kurban itu berbeda dengan zakat, Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau zakat itu ada mustahik zakat. Kalau kurban ada 3. Sepertiga untuk orang yang berkurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk masyarakat sekitar. RT ini, RW ini, masyarakat masing sini semuanya bisa menikmati dari kurban. Baik dia orang miskin, orang kaya, dia muslim, dia kafir pun silakan kasih. Tadi kan nggak boleh Ustaz orang kafir ngasih sapi. Kita kan sekarang memberi, kalau memberi boleh. Untuk apa? Dakwah rahmatan lil alamin. Tersentuh akhirnya kok hebat banget. Saya kok dapat kambing, ada bisa nyantai rame-rame kan? Itu tetangga saya orang Kristen tuh. Tetangga yang kontrak tuh Pak bener orang Kristen. Itu kalau sedang Idul Adha senang banget dapat sapi, dapat kambing, dapat ikut nyantai rame-rame, nggak apa-apa. Indahnya Islam. Akhirnya lama-lama mudah-mudahan dapat hidayah kan? Itu orang kaya dia kulit banget rusak, dapat tuh kasih aja. Supaya apa? Supaya tahun depan dia tersentuh. Ya Allah, kok gue dapat kambing ini? Mas, akhirnya dia tahun depan bisa korban. Malu diri dia kan. Tuh pembagian kurban berbeda dengan zakat. Kemudian yang berikutnya cara pelaksanaan menyembelihnya. Penyembelihan itu harus 2 saluran makan dengan saluran pernapasan harus terpotong. Tuh, makanya alatnya harus tajam. Golok, kampak kalau kampak mah itu terlalu pisau atau pedang ya. Boleh. Ya. Bacaannya ini juga sudah ditentukan, nggak bisa ngarang-ngarang. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma minka walaka. Allah min haja fulan bin fulan. Ya Allah, terima kurban ini fulan bin fulan. Tuh, harus sebutin namanya ketika menyembelih, baru bismillahi Allahu Akbar. Coba lihat, ketika menyembelih bismillah Allahu Akbar. Orang yang melempar jumrah apa? Bismillah Allahu Akbar. Apa maknanya? Maknanya hikmahnya. Ketika kita menyembelih, sifat-sifat hewan hilang dalam diri kita, dalam diri keluarga kita. Orang yang sedang melempar juga bismillah Allahu Akbar. Yang dilempar siapa? Setan. Supaya setan itu musuh kita. Ada yang dengan batu, ada yang dengan sepatu, ada dengan sendal itu, ada yang dengan rokok. Bismillah Allahu Akbar. Rokoknya dilempar. Tapi setelah pulang kembali lagi rokoknya ditemani. Jadi yang salah siapa? Setan atau rokok? Yang salah siapa? Yang salah yang ditakut sama KPK. Jamaah rahimahumullah, itulah pentingnya. Jadi hikmahnya itu luar biasa. Dengan kurban sifat binatang kita hilang. Kita ini kan punya sifat binatang Pak, ya kan? Tapi bisa dihilangkan dengan cara kurban. Dengan cara kurban. Ya Allah ya Rabbana. Ya, binatang itu kan Pak, memang Allah ciptakan punya nafsu. Ya kan? Punya nafsu. Ada makhluk Allah yang diciptakan punya iman. Namanya malaikat. Malaikat pernah salah nggak? Nggak pernah. Binatang salah, salah terus. Jadi kalau misalnya bapak ibu itu binatang ibu omelin, berarti yang goblok siapa? Kita. Orang itu binatang. Binatang itu cuma punya nafsu. Contoh nih, ini kambing pada kumpul nih di masjid kan besok Idul Adha kan, misalnya nih yang kambing. Kemudian ada tukang jagal bawa kambing betina. Nah kira-kira nih, padahal waktu takbiran lagi nyebut nama Allah itu di depan masjid, itu karena yang waktunya banyak ya kan banyak, kira-kira itu apalagi dilepas itu yang satu tadi itu haram nih, ini ada suara azan di depan masjid lagi takbiran, nggak boleh itu zina, ada yang begitu. Diapain itu kambing betina Pak? Waduh, berebut dia diapain? Iya, ya Allah, malu nggak? Ya enggak, namanya juga binatang, namanya juga binatang. Jadi kalau ada orang berzina, ya sama aja binatang. Apa bedanya? Ya, nggak punya malu kan? Ada binatang. Nauzubillah, maka hilang tuh orang berkurban itu sifat binatang hilang.
keluarganya sifat binatang. Kadang-kadang kan rumah tangga kan ya Allah ya Allah, suami marah kepada istri, kata-kata binatang, monyet tuh, anjing lu, babi, ada nggak suami ngomong gitu? Monyet tuh, malamnya ditahekin itu monyet. Astagfirullahaladzim, berarti suami ini naikin monyet. Anaknya bandel, anjing lu, kampret lu, udah dijewet ngomong ke begitu. Akhirnya anaknya jadi anak anjing, na'udzubillah. Jangan bayar, jangan buat lagi ibu-ibu nih bu. Oh masya Allah, ibu itu sangat mustajab. Almarhum Ustaz Arifin itu saya tanya ke orang tua ke emaknya, Mama, kenapa sih Ustaz Arifin jadi kayak besar orang besar? Apa sih rahasia di antaranya ya, di antara banyak. Di antaranya adalah ketika saya marah, maka saya pulang. Kalau saya marah itu Arifin itu, saya cewek, tapi saya ceweknya begini. Kiai lu ulama lu marah tapi nyebutnya bagus. Kiai ulama lu gitu bu, nyebutnya gitu terus. Jadi kiai gitu lah, tuh bu. Jadi kalau ibu ngomel, itu caranya bu ya. Kiai lu ulama lu hafiz Quran, jadi itu kan dia jadi hafiz Quran, jadi ulama, jadi kiai. Kalau bilang ya anjing, babi, astagfirullah, jadi anjing. Karena doa ibu mus aja. Kemudian Ustaz Abdul Somad, kenapa dia bisa hebat sekali? Rasanya emaknya itu bacain surah Fatihah khusus untuk anaknya Ustaz Abu Somad